Assalamualaikum. Teman-teman, tahu tidak? Makhluk hidup di seluruh dunia ini ternyata jumlahnya kurang lebih 10 juta jenis spesies loh. Banyak sekali kan? Lalu bagaimana ya caranya kita bisa membedakan satu dengan yang lainnya? Ternyata kita bisa mengelompokkan makhluk hidup tersebut. Nah, di dalam ilmu biologi, mengelompokkan makhluk hidup itu disebut dengan apa ya? Lalu, apa saja sih dasar-dasar yang menjadi rumusan pengelompokan makhluk hidup tersebut? Dan siapa saja ya tokoh-tokoh yang berperan penting dalam pengelompokan makhluk hidup tersebut? Yuk, kita belajar bersama dengan Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya yang akan menemani kalian belajar biologi. Anak-anak, jika kalian pergi ke pasar atau pergi ke supermarket, kalian akan melihat berbagai jenis barang yang dijual. Barang-barang tersebut disusun rapi dan dikelompokkan berdasarkan kategorinya masing-masing. Ada kelompok buah-buahan, daging segar, susu formula, makanan ringan, dan lain sebagainya. Dalam kelompok tersebut, barang-barang dipisahkan kembali berdasarkan jenis dan mereknya. Seperti ini nih, buah apel dipisahkan dengan buah apel, dan di sini ada jeruk, ada buah nangka, dan lain sebagainya. Buah-buah tersebut dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Kemudian kalian lihat di sini juga ada makanan ringan. Tentunya mereka juga telah dikelompokkan sesuai dengan rasanya. Misalnya, di sini ada rasa coklat, ada rasa vanila, ada rasa kacang, dan lain sebagainya. Nah, buat apa sih semuanya itu harus dikelompokkan masing-masing? Ternyata, melalui pengelompokan ini, pembeli akan lebih mudah menemukan barang yang ingin mereka beli. Apa yang terjadi jika semua barang bercampur dalam satu tempat yang sama? Tentunya kita akan kebingungan kan? Karena kita nggak butuh cuma satu barang saja, tapi juga butuh beberapa barang. Bayangkan kalau kita membutuhkan beberapa barang dan kita mencari satu persatu, itu akan membutuhkan waktu yang lama. Iya kan? Nah, itulah fungsinya dari pengelompokan barang-barang tersebut. Demikian halnya juga dengan makhluk hidup. Hingga saat ini, para ahli telah mengenal hampir dari 10 juta jenis makhluk hidup. Karena jumlahnya yang sangat banyak, kita bisa kesulitan untuk mengenal dan juga mempelajarinya. Nah, agar mudah dipelajari, jutaan makhluk hidup tersebut dikelompokkan atau diklasifikasikan. Bagaimana ya cara mereka mengelompokkan? Dan ada berapa kelompok utama dalam makhluk hidup? Itu semua akan kita pelajari pada bab ini, karena ini adalah bab ketiga dari biologi kelas 1, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Oke, sebelum kita mulai mempelajari klasifikasi makhluk hidup, seperti biasanya, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada bab klasifikasi makhluk hidup ini, kita nanti akan mempelajari beberapa subbab yang ada di dalamnya. Tapi, di dalam video ini, kita hanya akan mempelajari 4 materi pembelajaran saja. Yang pertama ada pengertian klasifikasi makhluk hidup. Yang kedua, tujuan klasifikasi makhluk hidup. Ketiga, dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Dan yang keempat, tokoh-tokoh dalam klasifikasi makhluk hidup. Kita mulai dari yang pertama dulu, pengertian klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup itu apa ya? Oke, jadi klasifikasi makhluk hidup itu adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan karakteristik unik tertentu. Seperti yang kita tahu, setiap makhluk hidup itu mempunyai ciri khas masing-masing atau ciri yang unik masing-masing. Nah, untuk makhluk hidup yang mempunyai ciri yang sama nantinya akan digolongkan menjadi satu kelompok.
Begitupun juga dengan sebaliknya, ya. Nah, kemudian cabang biologi yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup itu adalah taksonomi. Taksonomi ini berasal dari bahasa Yunani, ada dua kata di situ, ada taksis yang berarti pengaturan dan nomia yang berarti metode. Jadi metode yang dilakukan untuk mengatur makhluk hidup yang ada di dunia ini. Lalu, apa ya tujuan dari klasifikasi makhluk hidup? Ternyata ada beberapa tujuan dalam mengklasifikasikan makhluk hidup. Yang pertama, mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenis agar mudah dikenali. Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu pasti kan ada yang sama dan juga ada yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kemudian, tujuan yang kedua adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-cirinya. Setelah mendapatkan pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri yang sama, selanjutnya nanti kita juga akan dapat mengetahui kekerabatan antar makhluk hidup. Di mana kalau makhluk hidup yang memiliki ciri yang sama, banyak memiliki ciri yang sama, nantinya kekerabatannya itu akan semakin dekat. Apabila dibandingkan dengan lebih sedikit ciri-ciri yang sama antar dua atau lebih makhluk hidup. Dan tujuan yang terakhir adalah mempelajari sejarah perkembangan makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Nah, seperti yang kita tahu, seperti yang di keluarga kita saja ya. Anak, orang tua, kemudian ada nenek, kakek, buyut, dan lain sebagainya. Itu kan pasti memiliki ciri-ciri yang berbeda, ya kan? Kalau misalnya anak, itu pasti akan mirip dengan orang tuanya. Tapi kalau dilihat dari buyutnya, pasti nanti akan sedikit berbeda atau banyak berbeda karena sudah ada percabangan-percabangan di situ, percabangan dari nenek kakek, kemudian percabangan dari ayah dan ibu sampai ke kita, ya. Nah, itu dia tujuan klasifikasi makhluk hidup. Nah, untuk dapat mengklasifikasikan makhluk hidup, pasti kan ada dasarnya ya. Nah, dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup itu ada apa saja ya? Oke, jadi dasar klasifikasi makhluk hidup itu ada 3 macam. Yang pertama adalah persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki oleh masing-masing makhluk hidup. Di mana cirinya di sini dibedakan menjadi 2 ya, ciri morfologi sama ciri anatomi. Ciri morfologi adalah ciri yang nampak pada bagian luar dari makhluk hidup. Jadi kita bisa melihat secara langsung. Untuk ciri anatomi adalah struktur bagian dalam dari makhluk hidup. Misalnya kalau di manusia itu organ-organ dalamnya, seperti jantung, paru-paru, sistem pernafasan, dan lain sebagainya, ya. Makin banyak perbedaannya, nantinya makin jauh kekerabatannya. Dan makin sedikit perbedaannya, nantinya akan makin dekat kekerabatannya. Misalnya nih, saya contohkan di sini ada kuda dan juga ada sapi. Ayo, kita cari tahu persamaan ciri morfologinya di antara keduanya ya. Oke, antara kuda dan sapi itu memiliki ciri yang sama apa ya? Iya, mereka berdua mempunyai bulu. Kemudian, misalnya, mereka berdua mempunyai kaki 4. Nah, begitu jadi kuda dan juga sapi itu bisa dikelompokkan menjadi satu kelompok ya. Satu hewan yang memama biak. Kemudian, untuk ciri anatominya apa yo? Iya, kuda dan sapi itu sudah mempunyai 4 ruang pada jantungnya. Ya, jantung, ingat jantung itu kan bagian dalam ya. Kita tidak bisa melihat, tapi ternyata bagian dalamnya, struktur bagian dalamnya juga sama. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan dasar klasifikasi yang kedua, yaitu berdasarkan ciri biokimianya. Nah, ciri biokimia ini meliputi biasanya proteinnya ya, jenis protein, kemudian susunan DNA yang dimilikinya, nah itu. Dan dasar yang ketiga adalah berdasarkan manfaatnya. Misalnya nih, ada kelompok tanaman toga ya, tanaman obat keluarga. Misalnya di situ ada lengkuas, ada kunyit, ada jahe, dan lain sebagainya. Semuanya itu kan mempunyai manfaat yang sama ya untuk mengobati suatu penyakit tertentu. Makanya dikelompokkan dalam satu kelompok yang sama, yaitu kelompok toga atau tanaman obat keluarga. Paham ya?
Selanjutnya adalah tokoh-tokoh klasifikasi makhluk hidup. Siapa saja ya tokoh yang menjadi dasar klasifikasi makhluk hidup? Di sini ada 6 tokoh yang saya sebutkan dan mungkin juga ada lebih banyak lagi. Dari yang pertama Aristoteles. Aristoteles ini melakukan klasifikasi hewan berdasarkan habitat dan juga ada tidaknya darah merah. Nah, klasifikasi hewan menurut Aristoteles ini dapat diketahui dari buku yang diterbitkannya, yaitu Historia Animalium. Nah, selanjutnya, yang kedua ada Theophratus. Theophratus ini merupakan murid dari Aristoteles. Theophratus sendiri melakukan klasifikasi tumbuhan. Kalau Aristoteles mengklasifikasikan hewan, kalau Theophratus mengklasifikasikan hewan. Tokoh selanjutnya ada Andrea Cesalpino. Andrea Cesalpino ini melakukan klasifikasi tumbuhan juga, tapi didasarkan atas vegetatifnya. Vegetatif dari tumbuhan itu apa saja, ayo? Oke, ada bunga sama ada buah. Nah, klasifikasi tumbuhan dari Andrea Cesalpino ini nantinya juga menjadi dasar dari tokoh-tokoh selanjutnya. Yang keempat ada Gaspard Bauhin. Gaspard Bauhin ini juga melakukan klasifikasi tumbuhan, tapi dengan ciri yang berbeda, ya. Dilanjutkan yang kelima ada John Ray. John Ray ini mengklasifikasikan tumbuhan juga dengan jenis yang kecil, juga mendefinisikan spesies. Spesies itu apa? Nanti akan kita pelajari pada materi selanjutnya, ya. Dan tokoh yang terakhir adalah Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus ini merupakan bapak taksonomi. Karena apa? Karena beliau ini merupakan pendiri taksonomi modern dengan menerbitkan buku yang berjudul Systema Naturae. Carolus Linnaeus ini mengklasifikasikan makhluk hidup mulai dari kingdom hingga spesies. Kemudian juga menyusun aturan penamaan hewan dan juga tumbuhan. Nah, dilihat ini ada yang saya garis bawahi, yaitu kingdom hingga spesies. Berarti di situ kan nggak hanya satu ya, tapi ada beberapa kelompok, mulai dari kingdom sampai spesies. Nah, ternyata melalui klasifikasi makhluk hidup itu bisa dikelompokkan mulai dari kelompok yang besar, kemudian dibagi menjadi beberapa kelompok yang lebih kecil, sehingga seterusnya sampai tersisa satu jenis makhluk hidup saja. Tiap tingkatan kelompok ini disebut dengan takson. Takson itu merupakan jamak dari taksa. Nah, apa saja ya tingkatan takson dalam sistem klasifikasi itu? Mari kita lihat bersama. Oke, ini dia tingkatan takson dalam klasifikasi. Sebelum membahas itu, kalian harus tahu ya, Carolus Linnaeus ini membagi ada 2 jenis makhluk hidup, yaitu ada tumbuhan dan juga ada hewan. Nah, masing-masing makhluk hidup ini ternyata mempunyai tingkatan takson. Ada yang sama, tapi juga ada yang berbeda. Nah, ini dia tingkatan takson dalam klasifikasi hewan maupun tumbuhan. Dimulai dari yang paling tinggi, tingkatan taksonnya adalah kingdom. Kingdom itu ada 2 macam ya, kingdom animalia untuk hewan dan juga kingdom plante untuk tumbuhan. Kemudian kingdom ini nantinya akan dibagi lagi menjadi kelompok yang lebih kecil. Di sini ternyata berbeda. Untuk hewan adalah phylum dan untuk tumbuhan disebut divisi. Tidak ada nama yang baku untuk phylum dan divisi ini. Nah, kemudian phylum dan divisi ini nantinya akan dikelompokkan menjadi kelompok yang lebih kecil lagi, yaitu kelas. Nah, sama-sama kelas ya. Nah, biasanya kalau untuk tumbuhan itu untuk kelasnya itu biasanya diakhiri dengan kata-kata opsida. Nah, opsida. Misalnya Psilotopsida, Equitopsida dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian kalau misalnya alga nih biasanya diberi akhiran Phyceae. Nah, seperti itu ya. Kemudian kelas ini nantinya akan dibagi menjadi kelompok yang lebih kecil lagi, yaitu ordo. Dalam bahasa Indonesia, ordo itu seperti bangsa ya. Jadi ada bangsa Indonesia, bangsa Malaysia dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau ordo biasanya diberi akhiran ales gitu. Misalnya nih, kayak bangsa mawar-mawaran. Nah, bangsa mawar-mawaran, kalau mawar kan rosa ya. Nah, kalau ordonya jadi rosales gitu.
Kemudian dari ordo nanti akan dibagi menjadi kelompok yang lebih kecil lagi, yaitu family. Family ini kalau di dalam bahasa Indonesia disebut dengan suku, ya. Jadi kalau di Indonesia, kalau bangsa tadi kan bangsa Indonesia nih. Nah, dibagi lagi menjadi beberapa suku. Misalnya suku Jawa, suku Madura, suku Batak dan lain sebagainya. Nah, dalam family biasanya itu kalau misalnya yang tumbuhan itu diberi akhiran aceae. Sedangkan untuk hewan diberi akhiran idae. Misalnya nih, suku kucing. Nah, suku kucing itu diberi nama Felidae, familinya ya, family Felidae. Kalau yang tumbuhan misalnya seperti Cyperaceae. Nah, itu ya. Jadi diberi akhiran aceae untuk tumbuhan dan juga akhiran idae untuk hewan. Nah, selanjutnya family ini nanti akan dibagi menjadi kelompok yang lebih kecil lagi, yaitu genus atau disebut dengan marga. Selanjutnya genus ini akan dikelompokkan lagi menjadi spesies atau jenis, ya. Nah, selanjutnya saya akan memberi contoh dari tingkatan takson ini beserta dengan nama-namanya, ya. Nah, misalnya di sini untuk hewan saya kasih contohnya rubah merah dan untuk tumbuhannya adalah kacang panjang. Oke, kita mulai mengklasifikasikan rubah merah dulu ya. Mulai dari domainnya adalah eukarya. Eukarya itu berarti eukarya itu berarti dia mempunyai membran inti ya, sudah mempunyai membran inti. Kemudian kingdomnya Animalia, filumnya Chordata, kelas Mamalia, ordo Carnivora, family Canidae, genusnya Vulpes, spesiesnya Vulpes. Jadi rubah merah ini nama spesiesnya biasanya nama ilmiahnya itu adalah Vulpes gitu ya. Kemudian yang kacang-kacangan, di sini domainnya juga eukarya, kingdom Plantae. Kemudian, mohon maaf, ini adalah divisi ya. Kalau hewan punya filum, kalau tumbuhan adalah divisi. Mohon maaf, ini ada kekeliruan. Divisinya Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, ordo Fabales, family Fabaceae, genusnya Pisum, spesiesnya Sativum. Nah, kalau kacang ini biasanya nama ilmiahnya ya disebutnya adalah Pisum sativum. Genus dan spesies itu akan menjadi nama spesies dari makhluk hidup tersebut. Nah, seperti apa ya? Kok ada Pisum sativum dan Vulpes? Itu sebenarnya nantinya akan kita pelajari di mana ya? Nah, di aturan penamaan. Ternyata Carus Linnaeus ini tidak hanya mengklasifikasikan kingdom hingga spesies, tapi dia juga menyusun aturan penamaan hewan dan juga tumbuhan. Seperti apa aturan penamaannya? Mari kita lihat bersama. Ini adalah aturan penamaan dari takson, baik itu hewan atau tumbuhan atau makhluk hidup yang lainnya. Ya, di mana aturan penamaan takson ini mengikuti aturan binominal nomenklatur atau aturan tata nama ganda. Nah, di sini ada aturannya. Yang pertama, terdiri atas dua kata. Kata pertama merupakan penunjuk genus. Nah, untuk kata pertama ini, untuk penunjuk genusnya ini, huruf awal ditulis dengan huruf kapital. Nah, selanjutnya, kata kedua itu merupakan penunjuk spesies. Huruf awal dari kata kedua ini ditulis dengan huruf kecil. Kemudian, ada tata nama lagi. Penulisan nama ditulis miring apabila kita mengetik ya. Jadi menulis nama ilmiahnya itu dengan diketik atau digarisbawahi secara terpisah apabila kita menulis nama ilmiahnya itu menggunakan pena ya. Jadi ditulis langsung. Itu harus digarisbawahi. Kalau misalnya kita mengetik itu harus ditulis miring. Kemudian, nama penemu bisa dimasukkan dalam nama ilmiah juga, tapi ditulis di akhir dan biasanya itu berupa singkatan saja. Misalnya nih, Lin gitu ya, yang menumpangkan adalah Lin, itu biasanya ditulis L besar kemudian dikasih titik. Nah, ternyata itu adalah nama penemunya yang dimasukkan ke dalam nama ilmiah. Oke, kita lihat contohnya dulu ya. Saya beri contoh.
Di sini ada sistem klasifikasi dari tumbuhan Venus ya. Tumbuhan Venus ini merupakan tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Oke. Seperti yang tadi ada domain, ada kingdom, ada phylum, ada kelas, ada ordo, family, genus, spesies. Untuk penamaan nama ilmiah itu kita cukup lihat genus dan juga spesiesnya saja. Di sini genusnya adalah Dionaea ya. Kemudian spesiesnya adalah Muscipula ya, Muscipula. Dari nama genus dan spesies ini nantinya kita akan bisa mengetahui nama ilmiah dari tumbuhan Venus ini. Kita tuliskan dari genusnya dulu, Dionea. Dionea ini lihat kata pertamanya ditulis dengan huruf kapital ya. Kemudian dilanjutkan dengan nama spesies yaitu Muscipula. Dilihat ini adalah Nah, ini kata yang kedua huruf kecil ya. Ini penunjuk spesies. Kalau Dionea ini penunjuk genus. Nah, jadi kalau misalnya kalian cari nama ilmiah dari Venus adalah Dionea muscipula. Itu kalau diketik. Nah, kalau misalnya kalian tulis tangan nih. Nah, jadi seperti ini. Mohon maaf ya, ini seharusnya dipisah. Dionea muscipula ini dipisah. Maksudnya dipisah itu garisnya yang dipisah ya. Jadi garisnya dipisah. Dionea digarisi sendiri, muscipula digaris bawahi sendiri. Nah, itu dia penamaan aturan penamaan nama ilmiah dari tumbuhan atau hewan. Paham ya? Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Terima kasih atas segala perhatian kalian. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah tulisan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kalian sekarang sudah tahu kan? Pengelompokan makhluk hidup di dalam ilmu biologi disebut dengan klasifikasi makhluk hidup. Itu tadi penjelasan Bu tentang klasifikasi makhluk hidup. Tujuan klasifikasi makhluk hidup, dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup, dan tokoh-tokoh yang berperan penting dalam klasifikasi makhluk hidup. Terima kasih ya bagi kalian yang sudah menonton video ini. Tetap semangat belajar walaupun dari rumah saja, dan nantikan video kami selanjutnya ya. Bye-bye. Assalamualaikum.